ini Allah mempertemukan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa beramal soleh di sisa usia kita. Amin ya rabbal alamin. Allah bersedia, kita mulai. Ya, Mbak Susi, nyun tolong share-sharannya. Share-sharan. Ya, oke. Ya, monggo mungkin bisa dimulai dengan Dr. Wiwin 694. Baik. 694. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW keluar ke Mekah pada waktu Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Beliau berpuasa hingga tiba di kampung Qura Al-Gamim. Orang-orang juga tetap berpuasa. Kemudian beliau minta dibawakan segelas air, lalu mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya dan beliau meminumnya. Kemudian dilaporkan kepada beliau bahwa sebagian orang masih tetap berpuasa. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang durhaka. Mereka adalah orang-orang durhaka. Paham dok, gimana? Ini berkaitan dengan musafir kah, Ustadzah? Ya. Jadi kalau kita sedang safar, itu boleh tidak berpuasa begitu ya? Nanti mengkodok di bulan lain gitu. Ya, betul. Nah, ini dalam keadaan perang. Ini di perjalanan sangat lelah sekali, maka Rasulullah sendiri yang memberikan contoh kepada sahabat, maka Rasulullah meminum air. Tapi masih ada sahabat yang memaksakan diri untuk berpuasa. Maka Rasulullah bersabda, ulaika lumsotu, katanya. Mereka itu orang yang durhaka, mereka itu orang yang durhaka. Jadi maksudnya lebih baik tidak puasa ketika safar. Ini kalau kondisi perang oke, supaya tenaganya tidak terkuras sehingga kalah perang begitu kan? Betul. Karena tujuannya kan harus menang. Tapi kalau yang kondisi saat ini, kalau safar itu sebaiknya puasa apa nggak puasa kalau di Ramadan itu? Boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau kondisi sekarang. Kalau safar sekarang boleh puasa, boleh tidak puasa. Oh, kalau yang tetap puasa enggak termasuk yang durhaka ya? Enggak. Karena pada waktu itu sahabat-sahabat itu merasa kelelahan semuanya, termasuk orang yang tidak puasa ini, yang tidak berbuka ini. Nah, dilihat oleh sahabat, mereka masih melaksanakan puasa, maka Rasulullah marah. Tapi untuk kondisi sekarang itu, walaupun kita tidak sakit di perjalanan, tapi kalau kita dalam posisi safar, silahkan berbuka. Tapi kalau kita di perjalanan, posisi kita ini lemes dan lain sebagainya, adalah tidak enak di badan, itu tidak boleh memaksakan puasa di Muslim. Kalau membahayakan dirinya, maka itu adalah nggak boleh dia puasa. Diganti di hari lain ya. Nah, itu. Iya, mungkin ikan banyak Bu Dokter ya. Ini Dokter Dia kan kalau kita puasa itu kadang-kadang kan yang punya apa ini gula darah atau apa kan drop gitu ya. Saya punya ipar mantu ipar itu di kereta api tiba-tiba dia pingsan. Nah, seperti itu ya sebenarnya bukan puasa sih, tapi kan itu kemungkinan bagi orang yang puasa kan seperti itu ya, Dokter Dia. Berarti ya, bisa kan ya, membahayakan. Iya, kalau giginya. Ya bisa enggak ya. Maksudnya kalau ada orang banyak juga orang kencing manis yang puasa nggak apa-apa juga. Iya. Ya memang seperti Ustazah tadi sampaikan tergantung kondisi masing-masing orang kan.
Jadi highlight-nya itu asalkan tidak membahayakan keselamatan gitu ya. Iya. Kalau orang yang sakit tersebut walaupun tidak safar, ya buka. Nggak boleh memaksakan diri untuk berpuasa. Sebenarnya dia di rumah, entah apanya aja yang kena, vertigona dan lain-lain sebagainya, maka ketika memaksakan puasa, dia kondisinya lemah, nggak boleh berpuasa, walaupun ada di rumah. Lanjut, monggo. Iya. 695, monggo Mbak Susti. 695 ya. Sedangkan dalam suatu lafaz disebutkan, dikatakan kepada beliau, orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, mereka menunggu apa yang kau lakukan. Maka beliau pun meminta untuk dibawakan segelas air sehabis sholat asar, lalu beliau meminumnya. Oh ini tadi ya Ustazah, kelanjutan dari Penjelasan dari puasa. yang atas tadi Iya. ya. Masalahnya boleh jadi mungkin untuk Rasulullah pada waktu di perjalanan tadi di Quro Al-Ghamim, Rasulullah merasa kuat, akan tetapi ada yang menyampaikan kepada Rasulullah mereka itu dalam keadaan lemah, nggak berani untuk minta buka atau membatalkan. Maka Rasulullah sendiri yang memulainya. Dan pasti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak lepas dari wahyu. Jadi Rasulullah selalu didampingi oleh Allah dan Jibril, maka mungkin di sini Jibril membisikkan juga, insya Allah seperti itu. Karena Rasulullah pun di dalam bertindak, di dalam masalah ibadah itu tidak berani. Tapi ternyata begitu disampaikan oleh sahabat, maka Rasulullah mengaksesnya dan beliau sendiri yang memulai berbuka. Padahal ini waktu asar ya, sebentar lagi gitu kalau kita eman gitu. Tapi ya memang kondisinya seperti itu, berbukalah Rasulullah, maka orang-orang berbuka pula. Lanjut. Baik. Dokter Ari, monggo 696. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mampu berpuasa ketika safar. Apakah saya berdosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal itu atau berbuka ketika safar adalah keringanan dari Allah. Barang siapa mengambil keringanan itu, maka hal itu baik. Dan barang siapa senang untuk berpuasa, maka dia tidak berdosa. Hadis riwayat Muslim dan asalnya dari Sahih Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, bahwasanya Hamzah bin Amr bertanya. Ini dokter Diah, yang dokter Diah tadi tanya. Iya. Boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa ketika safar. Baik. Ya, baik. Lanjut ya Ustazah, 697. Ya, lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Dan hendaknya dia memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya dan tidak ada kodok baginya. Oh, iya. Artinya apa ini? Apa? Artinya apa ini? Kalau di bulan Ramadan, untuk orang yang lanjut usia itu boleh enggak puasa, tapi kayak bayar denda, apa itu istilahnya ya? Kayak fidyah. Apa fidyah? Ya, fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari, dan dia tidak perlu mengganti puasanya itu di hari lain di setelah Ramadannya itu. Ya, betul. Fidyah ya istilahnya. Oke. Memberi makan ya, Dok. Kalau memberi makan itu sebagaimana Anas bin Malik itu sudah sepuh, maka beliau sudah tidak bisa lagi berpuasa, maka selama 1 bulan beliau memanggil
orang-orang sebanyak 30 di awal itu. Dilaksanakannya di awal Ramadan, mengambil 30 orang miskin, kemudian suruh makan di rumahnya. Berarti 1 bulan Ramadan udah selesai, enggak itu lagi. Enggak fidyah lagi. Boleh diundang ke rumah untuk makan bersama sebanyak 30 orang. Boleh juga kita membuat kotak. Di sisi lain, ada yang cukup 1 kotak, boleh 1 kali makan. Ada juga yang kalau sehari itu dihitung, ya buka, ya sahur. Berarti 2 kotak. Monggo, pilih yang mana saja. Oh, oke. Dalam pesannya. Lalu batasan lanjut usia itu pakai batasan apa, Ustazah? Dikembalikan ke dalam Al-Quran, fafidyatun ala ta'amil miskin itu orang yang tidak kuat berpuasa. Artinya nggak kuat itu, dia itu tidak sakit. Orang yang sudah sepuh itu tidak sakit. Akan tetapi begitu dia puasa, gemeteran. Maka ketika gemeteran itu, kan boleh jadi mungkin nanti datangnya ke pusing, ke lemah, ke lain-lain sebagainya. Maka nggak boleh dia memaksakan. Nah kemudian besok dicoba lagi, gemeteran lagi. Besok dicoba lagi seperti itu, berarti dia memang tidak mampu berpuasa. Jadi tidak umur ya? Ya. Baik. Berikutnya, monggo kembali ke Dr. Wiwin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, celakalah aku wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuatmu celaka? Dia menjawab, aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Beliau bertanya, apakah kamu mampu memerdekakan seorang budak? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Lalu ia duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sekeranjang kurma dan bersabda, bersedekahlah dengan ini. Orang itu pun berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Padahal antara 2 batu hitam di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih memerlukan daripada kami. Maka tertawalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga nampak gigi gerahamnya, lalu bersabda, pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma ini. Hadis riwayat 7 imam dan lafaz ini menurut Muslim. Ya Allah. Nekat, orang nekat. Hukum di sini menjelaskan bahwa kemarin kan kita sudah belajar tentang masalah sedekah. Apapun yang dimakan oleh diri kita sendiri pun itu kan termasuk sedekah. Maka Rasulullah memerintahkan, bawalah ini sekarung kurma ini, maka berilah makan keluargamu. Maka ketika si laki-laki ini memberi makan keluarganya sama dengan sedekah juga. Begitu anunya ya Bu Ustazah, begitu lembutnya gitu ya Allah dan Rasulnya ini. Iya. Luar biasa. Iya, betul. Kesalahannya itu selalu ada solusi ya. Iya, betul. Misal dia betul-betul tidak putus asa dan betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Karena di hadis lain pun dijelaskan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Maka ketika sebanyak dosa apapun yang kita lakukan, tinggal kita bertobat aja, insya Allah kita akan menemukan jalan keluar. Iya, insya Allah seperti itu. Dan harus jujur ya Ustazah ya, harus jujur. Iya, betul. Karena jujur itu menuntun dia kepada kebenaran, dan kebenaran itu masuk ke dalam surga. Gitu kan? Ya, insya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan lain di sini? Iya. Enggak boleh sengaja ngelali. Ya, enggak boleh, betul. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang halal tapi haram. Halal tapi haram.
Baik. Monggo, lanjut. Satu lagi, Dr. Wiwin. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, lalu mandi dan berpuasa. Muttafaq alaih. Muslim menambahkan dalam hadis Ummu Salamah, beliau tidak mengkodok. Maksudnya mandi junub itu boleh dilakukan setelah masuk subuh gitu ya Ustadzah? Ya. Nggak perlu sebelum subuh gitu ya? Ya, jadi mohon maaf, hubungan badannya kan sebelum subuh dilakukannya, sebelum adzan subuh. Maka mandinya setelah adzan subuh tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap dia mandi kemudian sholat. Ini pernah ada kasus ini di jamaah lain, yaitu mohon maaf katanya Ustazah, hari ini saya nggak puasa. Kenapa Bu? Saya tadi kesiangan gitu. Saya habis junub tapi ya itu kesiangan. Loh, saya tanya, apa junubnya habis sholat subuh Bu? Enggak. Tadi gitu, makanya sebelum subuh. Tapi saya mandinya itu kesiangan. Nah, akhirnya ya memang dia sudah buka gitu karena nggak tahu ilmunya. Besok lagi kalau kejadian seperti itu saya tunjukkan hadis ini. Seperti itu. Memang sepele, kecil, tapi kalau kita tidak tahu ilmunya kan tetap aja. Jadi rugi ya. Iya, jadi rugi, nggak paham. Monggo, lanjut. Mbak Susi 700 monggo. 700 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dan ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Ini ya Ustazah. Saya beberapa diingatkan masih punya hutang, ini suaminya waktu dulu perasaan ya enggak ada hutang tentang puasa ini. Saudara-saudara itu seperti royoan untuk menggantikan puasanya. Iya. Ya. Ada dua pendapat dalam hal ini. Yang satu terkurung oleh hadis, apabila seorang anak Adam meninggal, maka putuslah amalannya kecuali 3. Iya. Iya, itu dulu Ustazah. Puasa itu kan amalannya dia. Jadi kalau dia sudah meninggal, ya sudah putus gitu. Nah, itu bagi orang yang memang dia itu tidak menerima hadis ini. Kenapa tidak menerima hadis ini? Karena kembali lagi ke dalam surat An-Najm itu. Sesungguhnya manusia itu dia mendapatkan apa yang telah dia usahakannya. Karena si jenazah itu memang sudah qadarullahnya meninggal di bulan Ramadan tanggal umpamanya 10, mulai dari awalnya dia tidak puasa karena dalam kondisi sakit. Maka yang dalam 9 harinya itu harus di walinya membayar puasanya gitu. Tapi di sisi lain nggak perlu mengkodok karena itu sudah putus amalannya. Jadi tetap ini ada dua pendapat dalam hal ini. Monggo nanti dokter mau mengambilnya kemana gitu. Oh begitu ya Ustazah. Jadi ada ya makanya ada dua pendapat yang bertolak belakang. Ini kalau kami dari orang Madura itu kebiasaan seperti ini yang seperti ini Ustazah. Jadi terutama puasa itu mereka seperti berebut untuk membayarkan hutang. Kalau saya secara pribadi pendapatnya mengambil ini. Walaupun itu ada di pihak keluarga saya juga yang tidak perlu dikodoin, tapi saya tidak sependapat. Karena kenapa? Ini hadis ini levelnya itu Bukhari Muslim. Jadi ini merupakan kekhususan gitu. Kekhususan. Jadi umpamanya ada keluarga yang dia itu meninggal, memang dia punya utang, ya kalau dia sakit, tapi kalau umpamanya sembuh dia mampu, berarti saya harus puasa. Tapi kalau beliau itu sakit ataupun tidak sakit, tapi tetap tidak mampu, saya bayar fidyah. Gitu. Ini terjadi waktu ayah saya meninggal,
kan beliau sudah lemah. Iya. Sebelumnya dia masuk Ramadan tanggal sebanyak 5 hari, hari ke 4 hari kalau nggak salah 5 hari, hari ke-6-nya itu meninggal, kemudian saya bayarin fidyahnya gitu. Karena beliau memang dalam kondisi lemah. Tapi kalau umpamanya dia kuat, nah berarti saya harus bayar puasa. Saya menerima habis ini. Walaupun ada orang yang tidak menerima karena ini kekhususan aja di dalam hal puasa. Puasa. Iya, iya. Mungkin amalan yang lain sudah terputus ya Ustazah, tapi untuk puasa ada hal Ada khusus. dalil, ada dalil, iya. Jadi saya ngambilnya dari bagaimana gini kan, di di Muslim dikatakan, ya Rasulullah, ibuku atau ayahku meninggal dadakan. Bagaimana kalau umpamanya saya bersedekah mengatasnamakan orang tua tersebut? Apakah dia mendapatkan pahala? Ya, kata Rasulullah. Nah, saya menerima hadis itu karena itu jelas dalilnya. Tapi ada sebagian udah putus katanya gitu. Tetap orangnya itu tetap nggak menerima. Jadi katanya itu hadisnya, masa hadis bisa bertentangan dengan Al-Quran? Kalau menurut saya tidak bertentangan, tapi itu sebuah kekhususan gitu dalam hal itu gitu. Jadi di dalam Quran kan memang dia tidak melaksanakan sesuatu kecuali apa yang telah dia lakukan, itu pahala yang dia dapatkan. Akan tetapi begitu ada hadis itu adalah kekhususan gitu. Tapi kalau begitu giliran sholat, karena sholat itu tidak ada dalilnya, saya pun menerima bahwa orang yang sudah meninggal, dia umpamanya sebelumnya itu zuhur, belum sholat dia, tapi meninggalnya jam 2, berarti kan dia punya utang sholat, maka saya tidak perlu mengkodokan untuk sholatnya dia, karena saya tidak memiliki dalil. Kalau saya secara pribadi seperti itu, gitu. Karena masalahnya apa? Waktu di pondok itu saya diajarinnya tentang fikih begitu, gitu, dan saya paham. Gitu. Lalu caranya gimana Ustazah? Kalau mau mengikuti hadis ini? Maksudnya mempuasakannya itu kapan? Apa setelah Ramadan? Kalau misalnya meninggalnya itu di bulan Ramadan, maaf. Betul. Ya, meninggalnya di bulan Ramadan. Tanggal 10 umpamanya gitu. Ya, meninggal ya, tapi sudah mulai sakitnya tanggal 5 gitu. Tapi tanggal 1 masih bisa puasa beliau, umpama. Ya, jadi tanggal 1 sampai 5 masih puasa. Nah, 5 sampai 10 itu enggak puasa, 10 meninggal. Iya, Terus berarti 5 hari kan enggak puasanya. Ya. Kita lihat, deteksi dia apakah ketika waktu tanggal 1 itu kan tidak sakit, berarti mampu puasa. Ketika beliau itu sakit, berarti sudah tidak mampu puasa. Enggak boleh bayar fidyah, berarti kita mempuasainya. Kan fidyah itu bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Paham? Paham, Dok? Enggak dengar saya, maaf. Keputus. Suaranya keputus. Apakah wifi? Bu Susi, mohon maaf. Suara saya tadi putus juga di jenengan. Enggak lancar, mungkin Dr. Dia sinyalnya, tapi mungkin bisa diulang lagi Ustazah. Dr. Dia mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi kesimpulannya tadi untuk membayarkan puasa itu seperti membayarkan fidyah begitu Ustazah? Atau puasa seperti halnya membayar hutang gitu? Orangnya yang sakit tadi kan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia mampu puasa ketika sehat. Ya. Nah, ketika sakit dia bukan dalam arti tidak mampu puasa. Mampu puasa, cuman terhalang sakit. Nanti kalau dia sembuh berarti dia bisa puasa. Itu namanya orang yang mampu berpuasa. Maka ketika meninggal dia punya utang puasa, maka kita harus bayar dengan melaksanakan puasa. Tapi bagi orang yang dia itu sakit ataupun tidak sakit, puasa tetap tidak mampu. Seperti kan tadi begitu puasa 1 hari gemeteran, padahal dia tidak sakit, cuma gemeteran. Mungkin boleh jadi karena kurang asupan di badannya sehingga badannya menjadi lemah seperti itu, entah karena usia, entah karena hal-hal lain gitu. Nah,
Terus dia umpamanya melakukan seperti itu tiap hari mau puasa, seperti itu kejadiannya. Berarti itu namanya orang yang dikatakan tidak mampu puasa. Nah, orang yang tidak Jadi mampu puasa tersebut berarti cara kita mempuasainya ya dengan kodok saja, dengan apa? Bayar fidyah bayar saja. fidyah. Oh iya. Pertanyaan saya, kalau itu masih di bulan Ramadan, ngebayarnya itu harus setelah Ramadan ya? Di hari lain selain Ramadan. Oh, di hari lain selain Ramadan ya. Iya. Baik. Syawal, kemudian sampai Sa'ban terakhirnya. Ya. Kalau begini Ustazah, kan banyak juga ya, misalkan orang tuanya itu ya agamanya belum belum melaksanakan rukun Islam ya. Lalu anak-anaknya ini yang sadar bahwa dulu orang tua saya tidak pernah melakukan ini. Jadi artinya belum sampai mungkin di akhir hidupnya dia bertobat ya, tetapi 5 tahun terakhir bertobat ya. Ada kan banyak seperti itu, orang tua yang tua baru misalkan melaksanakan rukun Islam, baru haji dan seterusnya. Nah, sebelum 5 tahun terakhir ini seperti beragama itu seperti apa ya, asal-asalan ya, istilahnya belum bertobat ya. Nah, itu apakah termasuk dianggap hutang atau apa? Anak-anaknya ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya membayarkan hutang orang tua yang sebelum itu atau gimana Ustazah? Nggak perlu. Karena keilmuannya itu kan masih Nggak lemah perlu di ya? keislamannya. Dia tidak paham. Iya. Maka ketika dia Nggak paham. paham masalah ilmu agama, kemudian dia itu bertobat, dan dia terus berusaha untuk melaksanakan amal soleh, mudah-mudahan Allah mengampuni dari kelemahan agamanya dia. Cuman yang jadi pertanyaan, boleh jadi mungkin apa sebabnya gitu, sampai kok tidak paham agama. Soalnya ada di dalam hadis, ketika orang itu sudah 60 tahun, Allah tidak menerima lagi uzur, alasan-alasan untuk dimaafkan di dalam masalah beramal soleh. Artinya gini, dia udah 60 tahun, kemudian dia itu sebelumnya tidak melaksanakan amal soleh, maka dia diwafatkan oleh Allah, ditanya oleh Allah, kok hidup ini kok saya sebentar, nggak terasa gitu, nggak terasa. Saya ini di dunia sebentar aja. Jadi maunya dia itu minta dikasih kesempatan untuk dikembalikan ke dunia supaya beramal soleh. Maka Allah tidak memberikan alasan seperti itu. Awalam amir, katanya kata Allah. Belumkah aku memberikan umur yang panjang kepada kalian sebanyak 60 tahun itu? Jadi dipakai apa saja umurmu? Kok sampai tidak paham tentang agama? Sampai seperti itu pertanyaannya. Monggo, lanjut. Ustazah, bayarnya itu harus misalnya utangnya 5 hari, harus 5 hari berturut-turut atau boleh enggak berturut-turut? Boleh nyicil. Boleh, semampunya. Oh, semampunya. Mampunya. Terus boleh enggak digabung dengan puasa sunnah yang lain, misalnya sudah Senin Kemis gitu, Senin Kemis 2 sekalian sambil nyaur utang gitu, boleh enggak? Ya, ada 2 pendapat juga dalam hal itu. Dia mengkodok kemudian pas di hari Kamis. Kalau mengkodok di hari Kamis, ya tetap aja yang utama itu kodonya. Dia menang di kodonya. Tapi kalau umpamanya sunat dengan sunat, ada yang mengatakan 2 pahala. Tapi kalau umpamanya dengan kodo, ya kodo yang dapat. Jadi nggak perlu digabungkan gitu. Selama ini yang menyebar 2 pahala itu antara sunat dengan sunat. Seperti apa ya sunat dengan sunat itu? Puasa apa ya Bu? Pas puasa hari Senin, kemudian pas di situ Ayyamul Bid, maka dia mengambil Ayyamul Bid tapi pas di hari Senin. Jadi dia katanya double, itu pun pendapat. Saya ngambilnya 1 niat untuk 1 amal. Baik. Ya, Ustazah. Soalnya gini, Dok.
sebentar. Kalau umpamanya puasa sunat itu bisa boleh berbuka dadakan. Kalau puasa qada usahakan nggak boleh. Oh iya 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 Itu iya. masalahnya. Iya, Seperti iya. seorang perempuan ketika ada istri, ketika ada suaminya di rumah, maka dia itu harus izin kepada suami Minta kalau izin melaksanakan ke puasa suami. sunat, iya. Tapi kalau umpamanya selain puasa sunat gitu, harus ngomong jelas-jelas. Maka Aisyah istri Rasulullah, saya sampai mohon maaf, karena melayani kebutuhan Rasulullah sampai saya ini tertunda membayar puasa. Maka Aisyah membayar puasanya di bulan Sya'ban, berarti udah 1 tahun yang lewat gitu kan, 11 bulan yang lewat. Maka Aisyah itu. Nah di situ kalau puasa sunat itu buka dadakan silahkan. Tapi kalau umpamanya puasa wajib, maka satu niat satu amal. Saya pendapatnya itu. Itu dok. Monggo lanjut. Bab berikutnya, Dokter Ari, monggo. Bab puasa sunat dan puasa yang dilarang. 701 dari Abu Qatadah Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu beliau menjawab, ia menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Lalu beliau menjawab, ia menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Beliau juga ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus, dan hari diturunkan Al-Quran kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Monggo, Dokter Ari, bagaimana? Jadi tiap-tiap puasa sunnah itu ada pahalanya yang berbeda-beda ya Ustazah. Ada keutamaan sendiri ya. Ya? Ada keutamaan sendiri. Oh ya. Puasa Arafah, keutamaannya kesalahan-kesalahan kecil kita yang telah lalu 1 tahun dihapuskan. Dan ada jaminan 1 tahun ke depan dihapuskan juga. Jadi walaupun tidak kita minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kecil, ketika kita sudah melaksanakan saum Arafah 1 hari, berarti dengan sendirinya otomatis gugur. Makanya Eman kalau tidak puasa di hari Arafah. Dian, suaranya Dian. Eh, 702 Mbak Uria, monggo. Dari Abu Ayyub Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Dari hadis riwayat Muslim. Ini fadilah ya, puasa sunnah Idul Fitri. Puasa sunnah Syawal. Syawal. Ya, 6 hari ya. Pelaksanaannya boleh berturut-turut, boleh pula tidak berturut-turut. Yang penting di kurun waktu bulan Syawal. Kalau di luar bulan Syawal sudah tidak bisa. Dan ini pun bagi orang yang puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan dulu. Kemudian dia umpamanya punya utang, masalah utang.
tidak usah ditekan untuk harus bayar dulu kemudian puasa Syawal, tidak perlu. Masalahnya kalau puasa Syawal itu terbatas hanya 1 bulan Syawal adanya. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, nyaur puasa Ramadan silahkan selain bulan Syawal pun boleh. Dan itu ya enggak bisa digabung ya Syawal sama tadi itu ya, karena nyaur itu beda ya tadi. Yang lebih utama nyaurnya ya. Iya, iya. Baik. Berikutnya Dokter Dian, monitor? Dian bisa? 703 Dian? Kalau belum Mbak Indriani Suherdina, 703. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bunda Indri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari saat perang di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Muttafaq alaih. Lafaz ini menurut riwayat Muslim. Jadi tidak ada yang berpuasa 1 hari saat perang. Jadi tidak berpuasa ya Ustazah waktu perang ini ya Ustazah ya. Dan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. 70 tahun ya jaminan dari Allah bagi orang yang melaksanakan sehari puasa waktu berjihad. Orang itu ikut perang, kemudian dia dalam keadaan puasa, maka jaminannya dari Allah itu 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Nah, kemudian sekarang ini kan berjihad sekarang ini tidak seperti jihad di zaman Rasulullah untuk ikut perang. Ada juga yang memaknai, pokoknya asal dia itu puasa sendiri pun itu termasuk jihad gitu. Artinya yaitu menahan hawa nafsu, menahan untuk nahan mulutnya tidak berbicara kotor, maka insya Allah itu pun dimasukkan ke dalam yang dijauhkan di api neraka. Jadi orang-orang Palestina itu dalam kondisi saat ini mereka pasti kekurangan bahan pangan, jadi mereka sekalian puasa, sekalian perang juga, jadi double pahalanya ya. Iya, insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Iya, itu Islam. Iya. Lanjut. 704, Dokter Sinta, monitor. Siap. Ya, 704 dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka, dan ketika berbuka kami menyangka beliau tidak akan puasa, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Muttafaq alaih. Lafaz ini menurut Muslim. Ya, monggo Dokter Sinta bagaimana? Rasulullah kalau berpuasa lama ya, kok tidak akan berbuka. Dan ketika berbuka, kami menyangka beliau tidak akan puasa. Iya. Jadi artinya dan puasa terbanyak adalah
Ya, artinya kalau beliau berpuasanya panjang sampai dikira tidak akan berbuka. Ya, betul. Dan Tapi pada waktu berbuka beliau menikmati. maksudnya ketika beliau berbuka itu artinya tidak seolah-olah tidak Berbuka, puasa gitu, seolah-olah tidak pernah puasa gitu. iya. Maka di sini dijelaskan penjelasannya dari kalimat yang sebelumnya, saya melihat Rasulullah SAW tidak menyempurnakan di bulan-bulan yang lain sebanyak 1 bulan kecuali Ramadan. Kalau Ramadan itulah sebagaimana yang kita puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Dan kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah puasa sebanyak 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Itu pun tidak banyak Rasulullah. Jadi tidak full satu bulan Sya'ban itu full seperti Ramadan, tidak. Jadi di antara bulan-bulan yang lain selain Ramadan, Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi sekarang ini orang-orang banyak melaksanakan puasa di bulan Rajab. Nah, untuk puasa di bulan Rajab, saya belum menemukan dalilnya. Bahkan ada orang yang sampai 1 bulan penuh. Sedangkan Rasulullah sendiri yang 1 bulan penuh itu hanya bulan Ramadan. Dan di bulan selain Ramadan hanya bulan Sya'ban. Itu pun tidak full 1 bulan puasanya. Hanya sebagian aja. Cuman di sini tidak disebutkan banyaknya seberapa. Yang jelas Rasulullah tidak sampai 1 bulan penuh di bulan Sya'ban pun. Dokter Dia gimana? Yang masih belum paham yang ini, biasa berpuasa sehingga kami menyangka beliau tidak akan berbuka. Itu puasa yang model kayak apa? Di hari-hari lain, di hari-hari lain itu atau di bulan lain selain Ramadan, saya mengira Rasulullah itu tidak pernah puasa, gitu. Seolah-olah, jadi begitu ketemu dengan Aisyah, beliau makan, gitu kan? Begitu ketemu dengan Aisyah, ya makan, gitu. Jadi seolah-olah Rasulullah tidak pernah puasa. Gitu. Tapi begitu Rasulullah sudah puasa, banyak sekali puasanya, gitu. Seolah-olah saya mengira Rasulullah tidak buka, gitu. Jadi puasa terus, gitu. Ya. Iya. Makanya dijelaskan oleh kalimat tadi, yang ini, yang bawahnya tadi. Baik. Ya, jadi kalau yang pas banyak puasa itu tidak lebih dari 1 bulan full ya? Tidak. Nah, gitu. Kecuali di Ramadan yang full. Ya yang full di Ramadan. Terus yang beliau berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Itu Ya. Jadi banyak puasanya di bulan Sya'ban. Rasulullah itu banyak puasanya di bulan Sya'ban. Entah 3 minggu, entah 1 minggu, itu yang paling banyaknya. Paham. Iya. Di bulan-bulan lain tidak terlalu banyak puasanya ya. Mungkin Senin Kemis gitu kali ya kalau sekarang ini ya. Ya. Tapi kalau yang di Sya'ban itu kita berturut-turut, misalnya 2 minggu puasa berturut-turut gitu, ya kayak Rasulullah ini ya. Ya, boleh. Ya, tapi di bulan Rajab saya belum menemukan. Tapi orang-orang sekarang ini malah Rajab yang dijadikan waktu untuk berpuasa. Baik. Lanjut. Kembali ke Dokter Dian, udah monitor belum? Sudah. Oke, 705 saya. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat An-Nasa'i serta At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Puasa Ayyamul Bid itu. Ya, Ayyamul Bid. Puasa bulan purnama. Kenapa ya Ustazah?
kok ada keistimewaan apa di pertengahan bulan seperti itu? Tidak disebutkan, akan tetapi kita pahami bahwa satu kebaikan berbanding 10. Maka ketika orang itu melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan sama dengan dia memiliki sebulan penuh. Karena 1 mewakili 10 hari, yang 1 mewakili 10 hari, yang 1 mewakili 10 hari, jadi kan 30. Sama dengan kita melaksanakan kebaikan sebanyak 1 bulan itu. Ya. Tanya Ustazah, Ya, monggo. kalau puasa Daud itu apa Rasul pernah melakukannya, Ustazah? Puasa Daud itu di dalam hadis terkurung oleh masalah qauliyahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, puasa yang paling baik adalah puasa Daud. Salat yang paling baik setelah yang diwajibkan adalah qiyamul lail, puasa tahajud salat tahajud. Jadi puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari berbuka seperti itu, tapi saya belum menemukan bahwa Rasulullah itu melaksanakan puasanya, cuman terikat oleh qauliyahnya, oleh ucapan Rasulullah. Berarti ketika Rasulullah bersabda, walaupun Rasulullah tidak melakukan pun sah, dan kita insya Allah dapat pahala. Begitu, Dok. Ustazah, Ya. ini puasa Ayyamul Bid ini kan ada hadis juga tidak boleh dimulai pada hari Jumat ya, atau harinya Yahudi, hari Sabtu ya. Jadi kalau Ayyamul Bid itu bertepatan dengan Jumat atau Sabtu, 13-nya itu Sabtu, gimana Ustazah? Apakah boleh? Bukan seperti itu maknanya. Ketika hari Jumat datang, maka janganlah seseorang itu mengistimewakan hari Jumat tersebut. Kalau toh umpamanya Ayyamul Bid itu diawalinya dengan hari Jumat ataupun hari Sabtu, jatuh tanggal 13-nya tidak masalah. Karena niat kita bukan dalam arti melaksanakan puasa untuk hari besarnya mereka atau mengistimewakan hari Jumat. Tidak. Kita melaksanakan puasa di hari Jumat tersebut karena jatuhnya tanggal 13 itu di hari Jumat. Kita niatnya puasa Ayyamul Bid tadi. Gitu. Yang tidak boleh itu mengistimewakan. Umpamanya kita tiba-tiba tidak jatuh di tanggal 13 itu, hari Jumatnya itu. Umpamanya ini hari Jumat tuh, ini tanggal 8. Saya mau puasa aja. Yang jelas ini kan Jumatnya Jumat Kliwon umpamanya gitu. Atau Jumat dan lain sebagainya. Maka itulah yang tidak boleh mengutamakan. Oke. Ya, terima kasih. Monggo Dokter Dia lanjut. Iya. Dokter Wiwin 706. Iya, aku maaf, kan soalnya sinyalnya naik turun, maaf. Ya, monggo Dokter. 706 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya melihatnya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Muttafaq alaih, lafaz ini menurut riwayat Al-Bukhari, sedangkan Abu Daud menambahkan selain puasa Ramadan. Jadi kalau wanita itu harus minta izin sama suaminya kalau dia mau berpuasa. Karena kalau tidak nanti suaminya membutuhkan padahal dia puasa kan jadi nggak baik gitu. Itu ya Ustazah. Ya, tapi kalau umpamanya sudah izin, diizinkan. Nah, nanti Izinkan boleh. Mohon maaf bersyarat. Ya nanti kalau aku membutuhkan buka puasa, nggak masalah karena sunat puasanya, puasa nyaur. Itu kalau itu dapat 2 pahala ya, kayak seperti kalau puasa sunnah terus ditawarin makan, berkunjung kemana ditawarin makan gitu. Ya, dia sudah dapat puasanya dari niatnya tadi kan sudah insya Allah seperti itu. Kemudian dia menghormati tamu juga,
atau mengikuti apa namanya kebutuhan suami, double pahala. Betul. Kalau apa namanya, kalau kita udah janjian, oh ya besok Kamis ketemuan ya gitu. Padahal kita biasa Kamis itu berpuasa, dan kita tahu kalau ketemuan sama si A begitu itu pasti ditawarin makan, atau kita ketemuannya di kafe. Sebaiknya kalau kita tahu itu pertemuannya misalnya di kafe gitu ya, kita puasa seperti kebiasaan kita pagi niat puasa begitu atau enggak? Kalau kita sudah tahu situasinya seperti itu, ya nggak usah puasa, Dok. Wong kan dari pagi kita puasa udah sahur itu, tapi pasti ini orang ngajak ke situ nanti saya harus buka. Berarti itu apa namanya, niatnya tidak kuat gitu. Lebih baik nggak perlu puasa aja. Oh, kalau udah tahu ya nggak usah puasa ya. Ya, kecuali kalau umpamanya ya ketemunya dadakan, umpamanya di jam 11 ataupun memang dia ngasih kabarnya jam 11 gitu. Nah, ya udah dibatalkan monggo, dilanjutkan monggo, terserah nanti. Oke. Lanjut. Iya. 707 Mbak Susi monggo. Aku bisa, ya. Ana nih. Terserah Ya. Ana. Ya. Iya, monggo. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW melarang berpuasa 2 hari, yakni hari raya Idul Fitri dan hari Nahar atau Idul Adha. Muttafaq alaih. Jelas ya, Dok. Kalau hari raya memang tidak boleh berpuasa ya, Us. Haram hukumnya Gitu. ya. Haram. Monggo lanjut. Kalau ada perbedaan hari itu, maksudnya kita pribadi buka yang sudah selesai yang di awal, terus tapi untuk hari berikutnya itu kelompok lain Idul Fitri gitu, kita sebaiknya gimana sikap kita kalau mau puasa gitu? Kita ngikuti ormas kita aja. Oh, termasuk ini ya, santai aja ya. Ya, taat kepada ulil amri. Udah biarkan aja. Karena ulil amri kita menyarankannya besok Idul Fitri, berarti besok. Adapun orang ada yang masih puasa besok, ya udah biarin aja, itu kan pendapatnya. Enggak, maksud saya kalau sekarang saya sudah Idul Fitri, terus besok saya mau niat puasa sunnah gitu, enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah, puasa sunat untuk Syawal. Itu Syawal itu besoknya itu langsung enggak apa ya? Iya. Ya. Itu saya kalau puasa Syawal itu di tanggal 2 rata-rata. Soalnya masih ada kondisi puasa gitu, enak sekali. Tanggal 2-nya sudah sah. Ustazah, saya menanya dulu, soalnya sering terjadi. Saya itu pas sahur tahu-tahu adzan. Saya kayak tadi malam ini saya puasa Senin Kamis. Nah, saya tuh lagi makan tahu adzan, terus saya itu nggak boleh minum ya. Karena udah denger adzan. Jadi ya udah makan aja jadinya kandung. Jadi nggak minum. Makanan yang ada di mulut pun harus segera dibuang. Ya, kalau pas dengar adzan, ini sudah adzan kan refleks kita, langsung aja. Berarti itu dilepaskan piringnya semuanya, kemudian yang ada di mulut langsung kita buang dan kumur-kumur. Sudah insya Allah sah. Tapi begitu sudah dengar adzan, ini nanggung ya, satu suap lagi dilanjutkan. Ya, menurut yang saya tahu di dalam Qur'annya pun kan itu batasannya di situ, ya sudah. Nanti gak usah puasa. Apalagi puasanya sunat, Dok. Tadi sahur saya nggak meneruskan makan, tapi yang di mulut tetap saya telan. Cuman saya nggak minum jadinya. Ya karena ya mungkin tanggung gitu kan ya, sulit udah sampai tenggorokan gitu. Ya. Iya. Ya monggo. Terima kasih. Allah mengampuni kelemahan kita. Amin. Lanjut. Baik, satu lagi Dokter Ana 708. 08.
Dari Nubaisah Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, serta hari untuk zikrullah. Hadis riwayat Muslim. Paham? Tanggal 11, 12, 13 Ya. ya usia Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Jadi setelah hari ini tanggal 10 motong hewan kurban, tanggal 11, 12, 13-nya pun masih diperbolehkan untuk motong hewan kurban. Ya, Ya, udah jelas insya Allah. jelas. Oh, artinya enggak boleh puasa gitu ya? Nggak boleh puasa Haram Oh. puasa. untuk di Dzulhijjah. Oh. Iya. Baik. 709 Dr. Sinta, ya yang jarang-jarang aja. Dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu an, mereka berdua berkata, tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu atau hewan kurban saat di Mina pada waktu haji. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, bagi Kita orang yang nggak boleh puasa di hari tasyrik kecuali yang tidak mendapatkan hewan kurban ya. ya. Bahkan orang yang tidak mendapatkan hewan kurban itu kan bayar damnya itu 3 hari. Ya, kecuali itu. Kalau orang yang dari Indonesia, dari selain penduduk asli Tanah Suci, kalau umpamanya orang Indonesia 10 hari malah puasanya. Di sana 3 hari, di Tanah Suci. Setelah pulang ke tanah air 7 hari. 10 hari. Karena dia tidak bisa bayar dam, tidak punya uang, tidak punya kambing. Maka kiparatnya itu penggantinya ya dengan puasa 10 hari. 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di sini. Tapi insya Allah orang-orang yang naik haji dari kita ini kan mengambil tamatu, kemudian sudah satu paket gitu. Ketika kita membayar uang haji, maka sudah satu paket mengambil pembayaran untuk hajinya itu. Jadi tidak ada yang puasa di sana. Jadi langsung pulang. Monggo, lanjut. Satu lagi. Ya. 710 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail dari malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dari hari-hari yang lain, kecuali jika memang salah seorang di antara kalian sudah terbiasa puasa di hari itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Dok Susi jawaban jenengan tadi. Paham? Dok? Iya. Jadi tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Pokoknya gini, ini malam Jumat. Pokoknya saya ini tahajud itu khusus malam Jumat. Selain malam Jumat saya tidak mau tahajud. Itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian mengkhususkan pula dengan melaksanakan puasa. Ya, ini pas Jumatnya Jumat Kliwon, jadi saya harus puasa. Nggak boleh. Kecuali kalau orang itu memang sudah terbiasa puasa, artinya seperti puasa Daud. Puasa Daud kan umpamanya Rabu dia puasa, Kamis tidak, berarti Jumatnya harus puasa. Gitu. Jadi puasa hari Jumat bukan memang mengkhususkan, tapi memang rangkaian dari hari puasa Daud tadi. Ataupun di puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bidnya itu jatuh di hari Jumat, tanggal 13-nya. Monggo, seperti itu. Ustazah, puasa hari Senin itu kan tadi karena itu hari kelahirannya Rasulullah ya. Tadi ada hadisnya seperti itu kan? Ya, tapi itu di situ mananya kan
bahwa Rasulullah pada hari Senin itu diangkat sebagai Rasul. Dan wahyu pertama turun kepada Rasulullah Al-Quran yaitu pada hari Senin juga. Dan pas hari Senin itu aku pun dilahirkan. Jadi penekanannya itu hanya penjelasan aja dari Rasulullah 3 momen tersebut. Akan tetapi di hadis Muslim dijelaskan, Dokter Dia kalau mau buka Muslim monggo, di situ bahwa amalan anak Adam itu disetorkan kepada Allah dalam seminggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Maka di situ Rasulullah bersabda, alangkah aku ingin sekali kalau ketika amalanku itu dilihat oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah puasanya itu bukan puasa weton, akan tetapi puasa ya Senin Kamis itu, supaya pas dilihat amalannya itu dalam keadaan berpuasa. Oh, jadi kita puasa weton itu artinya enggak boleh gitu ya? Ada, iya. Oh. Ustazah, Oke. saya jadi teringat itu, iya. Di hadis atau apa ya, untuk memperingati ulang tahun, itu Rasulullah pernah memperingati hari kelahirannya itu dengan cara puasa. Saya nemu di mana ya? Apa benar ya Ustazah? Saya belum menemukan itu. Ada itu, saya kok juga nggak ketemu ya. Jadi Rasulullah mencontohkan untuk memperingati hari ulang tahun itu dengan cara puasa. Saya lupa di mana ya. Apalagi ada hari-hari ulang tahun seperti itu. Berarti Iya. Rasulullah itu puasanya hanya setahun sekali ya? Enggak, maksud saya untuk mengenang kelahirannya itu dengan cara puasa gitu, bukan Monggo nanti saya tunjukin hadisnya, nanti saya lihat. Iya. Kalau ketemu, iya. Ustazah, terima kasih. Monggo Dokter Dia itu masalah puasa aja, hari apa Senin gitu, ditulis Senin aja, mungkin nanti muncul Dok. Puasa Senin ya. Senin ya. Atau iya puasa dalam bab Qada Ramadan. Puasa. Ketemu. Hari Senin dan Kamis. Senin atau hari Kamis, maka nanti muncul. Senin atau Kamis. Kamis ya. Amalannya itu. Kamis ini. Coba ada. Ini pintu surga buka hari Senin. Nah ya, itu juga ya, deket-deket di situ. Silakan itu juga dibaca, sama itu juga. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampuni Allah dosa setiap hambanya yang tidak musyrik, kecuali orang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Maka dikatakan tunggulah dahulu kedua orang ini berdamai, tunggulah kedua orang ini berdamai, tunggulah kedua orang ini berdamai. Jadi kalau masih bermusuhan, orang itu pintu pintu surganya tetap dibuka untuk umum. Akan tetapi orang yang masih bermusuhan ditangguhkan ampunannya. Oh, iya. Jadi makanya enak kalau damai itu insya Allah. Iya. Ini dosa-dosanya ini tanpa diminta.
pintu surga dibuka setiap hari Senin, Kamis. Maka diampuni oleh Allah dosa setiap hambanya yang tidak musyrik. Beruntunglah kita di atas Islam. Karena walaupun tidak minta ampun pun kepada Allah, kalau kita sudah dalam posisi Islam, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tapi bagi orang yang masih bermusuhan itu tidak, masih maksudnya disimpan dulu gitu ampunannya. Selama dia, maka ketika damai, insya Allah itu sudah otomatis lagi. Tapi umpamanya damainya apa? Belum 1 tahun dia, ya 1 tahun tertutup oleh dia ampunan. Gitu. Ya. Kan kita boleh berantem 3 hari kan, Ustazah? Ya. Jadi kalau pas Senin break dulu, dilanjut berantemnya hari Selasa. Seperti itu. Kalau bisa seperti itu ya alhamdulillah. Jadi ketawa nggak jadi damai dengan sendirinya. Nah, di hadis lain itu dijelaskan, cuman saya belum ketemu juga bahwa alangkah aku inginnya gitu. Berpuasa di hari Kamis atau hari Senin. Ketika amalku dilihat oleh Allah, maka inginlah aku puasa. Jadi Rasulullah ketika puasa hari Senin itu bukan puasa weton, bukan, tapi puasa ingin dilihat oleh Allah amalannya dalam keadaan berpuasa. Itu ada. Kalau umpamanya nggak bisa dilihat sekarang, ya kapan-kapan aja dong. Pokoknya udah saya sampaikan. Kembali ke ini lagi. Bulughul Maram. Baik. Bulughul Maram. Ini ya, 7.11 ya. 7.11. Dr. Dian, monggo. Ya, Ci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali apabila dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Oh, seperti tadi ya, Ustazah ya? Iya. Tidak dikhususkan. Iya. Ya. 7.12 terus Dian. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah di pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat 5 orang imam dan dianggap mungkar oleh Ahmad. Oh, berarti ini nggak sahih gitu maksudnya? Ya. Akan tetapi kalau kita walaupun tidak sahih, dilihat dari matannya, diakui. Karena Rasulullah tadi kan kata Aisyah, beliau puasa yang paling banyak selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah mengatakan apabila sudah tengah-tengah Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Jadi artinya di sini kalau kita mau puasa di bulan Sya'ban, monggo. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Tapi umpamanya kita melebihkan lagi sampai 3 minggu, ya nggak apa-apa. Monggo. Gitu. Jadi ini karena ini hadisnya lemah, tidak bisa ditekan, harus tanggal 15 kita berhentinya. Jadi di atas tanggal 15 pun insya Allah masih boleh gitu, berpuasa. Kalau yang rajin berpuasa, tapi kan sulit, puasa itu capek. Gimana, Dok? Iya. Iya. Itu saja. Kalau mengkodok puasa Ramadan gitu ya. Kalau mendekati bulan Ramadannya misalnya H-7 gitu, boleh nggak kalau berhubungan dengan hadis ini? Boleh, boleh. Namanya juga kodor. Akan ada Aisyah. Aisyah pun mengkodonya puasa di bulan Sya'ban. Walaupun bulan Sya'ban sudah lewat, sampai terhalang lagi oleh Ramadan, bukan dalam arti kan utang tetap utang, harus dibayar. Ya, maka, waduh, saya punya utang 2 hari, tapi besok sudah Ramadan. Ya udah, nanti bulan Syawal aja. Jadi dia mengkodok Ramadan yang sudah lalu. Terus Ramadan yang kemarin berapa hari, ya digabung aja. Boleh, Dok, seperti itu, silahkan. Ya.
Lanjut. Baik. Ini siapa yang baca? Dokter Ari, monggo. Dari As-Sama binti Busr radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali yang telah diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang di antara kalian tidak menjumpai apapun melainkan hanya kulit anggur atau ranting pohon, hendaklah ia mengunyahnya." Hadis riwayat 5 imam dan para perawinya dapat dipercaya, namun hadis ini muttorib atau guncang. Bahkan Imam Malik mengingkarinya dan Abu Dawud berkata hadis ini mansuh. Berarti tidak usah ini ya Ustazah, dilaksanakan, tidak usah dilaksanakan. Tadi Bu Susi katakan, kan hari Sabtu itu adalah hari besarnya umat selain Islam. Gitu. Maka janganlah kalian puasa, akan tetapi karena justru kita ini harus menyalahi mereka lagi rame-rame, mereka lagi mengadakan hari raya, malah kita harus puasa gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi jarang-jarang lah puasa di hari Sabtu ya, pokoknya tahu kita ilmunya seperti ini. Nanti ada orang yang puasa hari Sabtu, kecuali di sini kan fimabturido alaikum kecuali apa yang telah dipardukan kepada kalian. Maksud dipardukan kepada kalian itu umpamanya hari Kamis kita puasa, umpamanya kita puasanya puasa Daud, berarti hari Kamis kita puasa. Kemudian hari Jumatnya atau hari hari apa yang kita pas puasa Sabtunya itu? Berarti Kamis ya. Kamis puasa, Jumat buka, Sabtu puasa. Itu boleh. Karena masalahnya Sabtunya kita puasa bukan dalam arti kita menyerupai mereka, akan tetapi kita justru puasa Daud aja di niatan itu. Jadi udah diwajibkan kepada kita hal itu. Monggo, tapi jarang-jarang saya juga nggak pernah puasa hari Sabtu. Ambilnya kadang-kadang Kamis atau Ayyamul Bid. Kamis sama Senin. Iya. Baik. Monggo. Satu lagi, Dokter Ari. Ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau bersabda, 2 hari tersebut adalah hari raya orang-orang musyrik dan aku ingin menyelisihi mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan lafaz ini adalah lafaznya. Nah, ini Rasulullah melaksanakan puasa pada hari Sabtu dan Ahad. Kalau umpamanya kita mau puasa hari Sabtu dan hari Ahad boleh, jadi tidak mesti Kamis ataupun Senin. Ini dalilnya. Dalam arti untuk menyelisihi mereka di hari Sabtu lagi merayakan harinya mereka, kemudian hari Ahad pun mereka kan rame-rame melaksanakan ibadah mereka, maka justru kita ini menyelisihi, tidak rame-rame, malah kita dipakai ibadah kepada Allah. Maka kalau kita mau melaksanakan puasa Sabtu berdasarkan dalil ini atau hari Ahad, monggo. Maaf, Us mau tanya. Ya, kembali lagi. Kalau tadi yang Ayyamul Bid, terus itu kan 3 hari. Kalau mungkin pas ada sesuatu 1 hari kita nggak puasa tuh gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita batal umpamanya di hari ketiganya. Pas di hari pertamanya loh, seharusnya saya ini Ayyamul Bidnya hari ini. Ke 14-15 boleh, monggo. Oh ya. Nggak harus tip 3 hari gitu enggak ya? Kalau 3 harinya sudah pasti harus 3 hari karena namanya kan Ayyamul Bid itu sudah penekanan di hari yang telah ditentukan. Akan tetapi kalau kita mau ngambil 1 hari pun umpamanya silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kan tetap nih kita ada di zona Ayyamul Bid. Kemudian ada pendapat lain.
kalau umpamanya di setiap bulan itu kita puasa 3 hari. Nah, kalimat di bulan puasa 3 hari ada yang mengatakan di situ mau awal bulan boleh sehari, nanti diambil tengah-tengah bulan boleh, atau di akhir bulan boleh. Gitu. Ada yang mengatakan itu pemahamannya. Cuman begitu saya melihat setiap bulan puasa 3 hari, berarti saya ngambilnya ke khusus ini, ke Ayyamul Bid. Tapi ada orang yang mengatakan selain Ayyamul Bid gitu. Jadi tetap dua pendapat ada. Maka dokter udah mendapatkan 3 hari. Nanti saya satu hari lagi di lain hari mau puasa, monggo. Insya Allah seperti itu. Oh Mau gitu. iya, mau tidak puasa pun monggo, masalahnya itu kan puasa sunat. Tidak puasa kita tidak dosa. Tapi kalau kita puasa 1 hari pun insya Allah dapat juga pahala 1 hari tadi. Iya. Oke, iya, makasih. Monggo Dokter Dia. 715 Mbak Indri Suhardina. Assalamualaikum. Monggo. Halo? Ya. Halo? Putus-putus, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas? Iya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Di riwayat selain Tirmidzi, Zaimah, dan namun dianggap mungkar oleh Al-Bukhari. Ini yang nggak jelas, yang dianggap mungkar itu apa ya? Hadis ini munkar. Tapi walaupun dianggap munkar, tapi matannya atau sabdanya Rasulullah bisa diterima. Bahwa orang yang lagi melaksanakan haji kan pasti wukuf di Arafah. Maka ketika beliau orang-orang haji itu wukuf di Arafah, nggak perlu puasa. Tapi kita orang yang di luar Arafah tidak melaksanakan haji boleh berpuasa. Dan puasa Arafah itu tidak mesti bersamaan waktunya dengan orang-orang yang berarafah. Oh, yang jelas tanggal 9-nya kan, maka kita melaksanakan tanggal 9 tadi, 1 tahun dijamin oleh Allah, diampuni dosa ke depan, kemudian seandainya ada dosa 1 tahun ke belakang, maka diampuni. Oh, ini yang merupakan bonus dari Allah dalam hal melaksanakan puasa-puasa sunnah. Eman kalau tidak puasa Arafah. Ya, sudah jelas. Ya, jelas. Ya. 716, 717, terus lanjut, Indri. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya tanpa alai. 717 terdapat dalam riwayat Muslim dari hadis dengan lafaz tidak puasa dan tidak, jadi tidak boleh saja. Iya, puasa namanya tanpa buka. Pokoknya dia kuat dari pagi kan biasa kita habis sahur puasa, nanti maghrib itu tidak buka, dilanjutkan lagi sampai dia tidur, kemudian besok puasa lagi, itu nggak boleh. Orang yang melakukan seperti itu dianggap tidak puasa, jadi tidak punya pahala. Boleh. Bahkan yang paling baik itu adalah ketika orang itu berpuasa, kemudian dia itu cepat-cepat dalam takjil, kan, di dalam berbuka, maka itulah yang terbaik. Sementara ini orang malah tidak berbuka sampai besoknya lagi, itu dianggap tidak berpuasa. Bukannya mendapatkan pahala, tapi ditolak amalannya itu dan boleh jadi dosa juga.
Sudah jelas, Ustaz? Monggo. Lanjut bab baru. Bab baru. Apa nih? Mbak Uria ada? Ada. Oke. Eh, 718. Sebentar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang pernah ia perbuat, yang telah lewat. Paham ya? Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman. Iman itu artinya dia yakin dan percaya bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah. Karena kita percaya bahwa perintah ini dari Allah, maka kita melaksanakannya. Itu namanya iman. Kemudian wahtisaban, dan kita semata-mata puasa ini adalah yang memberikan pahala kepada kita adalah Allah. Maka ketika kita melaksanakannya karena Allah, Allah lah yang membalas kebaikan kepada kita. Maka ketika orang itu niat puasa Ramadannya iman dan ihtisaban dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunilah bagi dia semua dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Semua dosa yang telah lalu. Maka eman kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan tidak mendapatkan bonus ampunan. Karena ini ampunan tidak perlu diminta. Dengan adanya kita beramal soleh melaksanakan puasa, ya otomatis kalau kita puasa kan sudah pasti sholatnya pun nggak boleh ditinggalkan gitu. Karena udah yakin sholat itu adalah tiangnya untuk Ramadan, untuk agama kita. Maka ketika kita Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni. Semua dosa. Masya Allah. Nikmat Ramadan itu. Makanya dikatakan di Ramadan itu kan bulan ampunan. Ya ini, tanpa diminta pun sudah otomatis Allah menurunkan ampunannya. Monggo, ada yang belum jelas? Lanjut. Itu lagi Mbak Uria? Ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari, yakni 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jadi mutafaq alaihi. Paham, Bu? Pada saat ini penafsiran saya, 10 hari terakhir ini ibadahnya diperkuat, ditingkatkan. Apakah seperti itu? Boleh jadi mungkin kalau kita ini biasanya setiap malam itu 1 halaman membaca Al-Quran, begitu tanggal 21, 22, 23 sampai akhir, maka mungkin jadi 3 halaman, 4 halaman, jadi ditingkatkan. Hari-hari yang terakhir 10 itu terus dipakai ibadah. Kemudian kalau sodakohnya yang biasa kita keluarkan umpama Rp5.000 setiap hari, maka ketika tanggal 21 itu sampai tanggal akhir ditingkatkan menjadi 10.000 umpamanya. Dan apapun yang kita lakukan di dalam masalah amal soleh terus ditingkatkan sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengajak kepada anak dan istrinya semuanya untuk giat beribadah di 10 akhir Ramadan. Karena kenapa di akhir Ramadan itu? Karena di antara yang 10 malam itu ada salah satu malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Maka ketika kebiasaan dari tanggal 21 sampai tanggal 29 atau 30, dia sudah mendapatkan satu paket itu. Artinya pas malam Ramadan, di malam itu lebih baik 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan.
Artinya kalau ditahunkan itu para ulama sudah menghitung 83 tahun. Ketika kita sholat maghrib pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kan sholat maghrib itu cuma satu kali sholat maghrib, tapi pas di malam itu, maka insya Allah kita sama dengan melaksanakan selama 83 tahun pahalanya, nilai pahalanya di sisi Allah. Insya Allah semua orang yang beriman pasti mendapatkan, sudah pasti mendapatkan. Dia tahu tidak tahu mengenai Lailatul Qadar, karena dia itu sudah terbiasa melaksanakan ibadah, pasti mendapatkan itu. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Ya, Ustazah. Paham. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai pahala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan ini semua dijadikan oleh Allah sebagai pengantar untuk menjadi kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakallah kasih khair. Ustazah. Dadah. Assalamualaikum.